Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Saya berharap Bapak Ibu tadi kita sudah menaikkan pujian penyembahan yang hari ini kita tidak ada praise tapi kita ada penyembahan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita semua. Ini adalah puji-pujian yang saya siapkan dan ngambil dari channel-channel YouTube yang ada. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu semua kita dihiburkan, kita dikuatkan, kita dimampukan bahwa kita ada di akhir zaman. Ini keadaannya memang benar-benar kita berada di akhir zaman, semua digemparkan. Ya, dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus kita hari ini, saya mengajak kita semua untuk boleh merenungkan kembali bahwa di akhir zaman akan datang masa yang susah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Bahkan ada satu pujian yang mungkin Bapak Ibu perhatikan di situ, kok tentang bercerai, kakak adik bisa pisah, suami istri bisa pisah. Wah, berarti nanti bilang kita menyetujui perceraian. Bukan. Akan ada datang masa di mana penghukuman itu datang, maka keselamatan itu bagian kita masing-masing. Suami istri bertanggung jawab terhadap keselamatannya masing-masing. Hari ini istrinya percaya kepada Yesus, suaminya tidak percaya kepada Yesus. Ketika hukuman Tuhan itu datang, maka masing-masing pisah. Kakak dan adiknya percaya kepada Tuhan dan kakaknya mungkin enggak, adiknya yang terangkat, kakaknya mengalami masa penghukuman. Karena kita akan masuk di mana akhir zaman, masa penghukuman itu akan datang, sehingga setiap orang yang di luar Tuhan mengalami hukuman. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya mengajak kita untuk kita sama-sama merenungkan kenapa Yesus harus naik ke surga lagi. Ya kan Tuhan Yesus sudah datang. Dia yang punya surga yang sana, dia punya takhta kerajaan surga ini. Dia datang ke dalam dunia, lahir sebagai bayi, dan dia besar, dan dia mengalami proses itu, dan bahkan meninggal, mati di atas kayu salib, kubur, dan bangkit. Harusnya sudah selesai, nggak usah naik lagi ke surga, kan enak. Ya kan, sama seperti pertanyaan ini pun saya rasa juga sama seperti Bapak Ibu yang mungkin bertanya. Pertanyaan ini muncul karena saudara ada murid-murid yang bertanya seperti itu. Ada murid-murid yang bertanya seperti itu di Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 berkata demikian, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini muncul pada saat Yesus mau terangkat ke surga. Yesus kumpul ke murid-muridnya dan mereka berada di satu tempat dan mereka akan naik ke gunung dan mereka akan Yesus akan terangkat ke surga. Nah, dalam pesan terakhir itu, dalam keadaan seperti itu, ada pesan terakhir yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem, dan ada pesan-pesan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Namun di tengah-tengah itu ada salah satu murid yang bertanya, maka bertanyalah mereka semua ini, murid-murid ini yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pemikiran murid-muridnya pada waktu itu punya alasan. Alasannya apa, saudara? Kita boleh bandingkan di Yeremia pasal 30 ayat yang ketiga. Ini pemikiran mereka. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Bangsa Israel akibat dari mereka tidak taat, Tuhan pimpin mereka dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Setelah sampai di tanah Kanaan, mereka tidak taat lagi kepada Tuhan. Tuhan mencerai mereka. Tuhan membuat mereka terpencar. Tuhan membuat mereka dibuang, ditawan, dan mereka berada dalam keadaan yang tidak menentu. Dan dalam menanti keadaan menentu itu ada pesan-pesan nabi-nabi berkata bahwa satu saat bahwa bangsa ini akan dipulihkan Tuhan, bahwa bangsa ini akan dipulihkan
Tuhan secara utuh dalam kehidupan mereka. Dan mereka sedang menantikan itu, dan janji itu itu digenapi hanya melalui namanya Mesias. Maka gak heran sampai sekarang bangsa Israel mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Mesias yang mereka harapkan adalah lahir dari kerajaan, sedangkan Mesias yang lahir ini adalah lahir di kandang domba. Tapi mereka tidak membaca Alkitabnya secara detail bahwa nubuatan-nubuatan itu digenapi. Pekerjaan-pekerjaan Yesus itu menunjukkan bahwa dia Mesias. Murid-muridnya yang dipanggil, murid-muridnya bersama dengan dia, mereka mengenali siapa dia. Ini orang yang sedang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Dan mereka berharap, doa mereka berharap, mereka mau Tuhan tidak usah naik, Tuhan gak usah naik, Tuhan sekarang tinggal bersama dengan kami, dan Tuhan pulihkanlah bagi kami kerajaan kami. Karena keadaan waktu itu, bangsa Israel waktu itu keadaannya sangat mencekamkan. Mereka dibuang, mereka ditawan lagi, mereka berada dalam peperangan, mereka berada dalam tawanan, dan mereka berharap untuk mereka boleh kembali lagi seperti zaman-zaman dulu. Mereka kembali beribadah, mereka kembali memuji Tuhan di bait Tuhan. Maka Pemasmur bilang begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau. Mereka berada seolah mereka berhaus akan hadirat Tuhan. Tuhan sudah tidak lagi menjumpai mereka, Tuhan sudah tidak lagi berada di pihak mereka, Tuhan berpaling kepada mereka. Dan saat Yesus datang dan Yesus mati dan dibangkitkan, mereka temukan bahwa ini adalah Mesias yang sesungguhnya. Dan mereka berharap Mesias inilah yang mau memerintah, memulihkan Israel. Maka saya kasih judul adalah, kenapa Yesus harus naik ke surga lagi? Ternyata pekerjaan Yesus tidak selesai hanya bukan sampai kepada mati dan bangkit, tapi dia pun harus naik ke surga. Dia pun harus naik ke surga. Nah, kenapa dia harus naik ke surga? Ngapain dia harus naik lagi ke surga kalau dia nanti satu saat dia balik lagi? Kan dia sudah ada di bumi ini. Kenapa dia harus balik lagi ke sana? Nah, kita akan temukan, kurang lebih saya temukan di sini adalah 5 alasan. Gini saudara, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang 16 kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Ini ayat hafalan. Anak-anak sekolah minggu pun mungkin nonton ini hafal. Bapak ibu semua hafal ini ayat. Kalau yang belum hafal berarti baru percaya kepada Yesus, mungkin belum hafal. Tapi yang sudah percaya kepada Yesus pasti hafal ini ayat. Nah, ayat ini, Yesus karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena saudara, saya catat di sini, seandainya Yesus tidak naik ke surga, maka Yesus hanya menjadi Tuhan bagi bangsa Israel. Itu yang pertama. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka dia hanya menjadi Tuhan khusus kepada bangsa Israel. Kita bangsa Indonesia, kita bangsa Amerika, kita mungkin bangsa di luar Israel, itu tidak menjadi, Yesus tidak menjadi Tuhan bagi mereka. Kenapa? Karena hanya Yesus datang ke dalam dunia adalah Yesus datang kepada Israel. Padahal Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti saudaraku, Yesus itu Tuhan dan kasih Allah itu melingkupi semua bangsa di muka bumi. Seandainya Yesus tidak naik ke surga, maka Yesus hanya menjadi Allahnya Israel. Sama seperti agama-agama lain yang hanya menjadi Allah bagi kaumnya. Tapi Yesus mau menjadi Allah bagi seluruh bangsa di muka bumi, bagi seluruh orang. Maka orang gak heran, kadang kita berpikir Yesus itu adalah miliknya orang Kristen. Tidak, Yesus itu milik semua orang. Bagi yang menerima dia, bagi yang percaya dia, bagi yang membenci dia pun, dia tetap menerima dia, dia tetap mengasihinya.
Bagi yang tidak menerima dia, bagi yang tidak percaya kepada dia, tetap mengasihi orang itu. Bagi yang percaya kepada dia ada kehidupan kekal di surga. Amin ya. Hari ini kita bertanya kepada semua yang ada yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saya tanyakan kepada kita semua, apakah engkau yakin masuk surga? Kita dengan iman percaya, kita yakin masuk surga. Karena di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh-contoh Alkitab, orang yang percaya kepada Yesus masuk surga. Yesus sendiri berkata demikian. Nah, saudaraku, yang kedua kita bandingkan di Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Alasan Yesus naik ke surga yang kedua adalah, seandainya Yesus tidak naik ke surga, maka tidak ada tempat di surga bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dia pergi ke sana dan dia menyediakan tempat. Bagi setiap kita yang percaya kepada dia, telah tersedia tempat di surga bagi kita. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Ketika kita mengakhiri hidup ini dengan tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan sampai garis akhir kita selesai, tersedia tempat di surga bagi kita. Yesus pergi ke sana, dikatakan dia menyediakan tempat buat saya dan Bapak Ibu semua. Amin ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sekalipun di rumah, di bumi ini kita ngontrak, saudara. Di bumi ini rumah kita cicil. Sekalipun di rumah kita mungkin berapa kali berapa, lu lagi ya kan, LL kan. Tipe SS, tipe LL, lu lagi ke dapur, kemana semuanya dekat. Tapi di surga sana ada tempat yang tersedia bagi kita. Ya, Bapak Ibu, rumahnya, lantainya dari emas. Apabila sudah datang waktunya, kalau rumah kita sudah selesai dibangun di sana, maka saudara duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, saudara duluan. Saya punya teman, ada 3 hamba Tuhan yang ngomong seperti ini, ternyata mereka duluan. Kenapa? Karena rumahnya sudah jadi. Nah, kita hari ini belum jadi, kita tunggu giliran. Gilirannya kalau pakai abjad. Ya, pakai abjad. Ya, kalau pakai abjad pasti orang Chinese duluan. Aduh, semuanya orang Chinese hurufnya kan A. Ya kan? Ya, semua hurufnya kan A. Seng, A siapa lagi? A Kong, A. Semuanya A duluan. Nah, kalau A duluan berarti semua. Tidak seperti itu. Tapi semuanya ini menurut waktunya Tuhan. Teman yang tadinya kita berpikir dia umur masih masih muda, kita nggak nyangka. Kita lihat di berita, di media sosial, saya teman-teman masih muda, mereka sudah dipanggil Tuhan. Apalagi seperti sekarang ini, COVID-19 yang mencengkamkan kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa duluan. Teman saya, hamba Tuhan, dia bilang yang rambut putih itu belum tentu duluan, rambut hitam pun lebih duluan. Nah, saudara, karena rumahnya sudah jadi. Nah, saudaraku yang saya kasih tahu, Yesus naik ke surga, dia pergi ke sana dan menyediakan tempat bagi kita. Apabila tempatnya sudah tersedia, dia akan kembali datang dan membawa kita kembali tempat di mana dia berada, kita di situ kita berada. Saya berharap saudara, jemaat yang ada di GBI Double Sila Tumanten maupun Bapak Ibu yang menyaksikan di channel kami ini, kita semua, saya pastikan kita semua terima Yesus dengan sungguh-sungguh, setia beribadah sungguh-sungguh, pasti kita punya tempat di surga. Mau booking dari sekarang? Silakan, Bapak Ibu booking dulu. Kita tidak perlu harus booking lagi. Tuhan yang sediakan, lakukan itu semua. Bapak Ibu nggak perlu DP lagi. Hanya punya iman kepada Yesus. Ya, harganya cuma satu, saudara. Harganya saudara punya rumah di surga sana adalah percaya pada Yesus. Itu sudah selesai. Yesus sudah datang ke dalam dunia dan menyerahkan dirinya buat kita, dan kunci itu diberikan kepada kita, dan cukup kita berkata dengan bibir ini berkata dan dengan hati ini mengakui Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Hari ini pun terima rumah di surga.
Gampang benar Pak, gampang. Ya, gampang benar, gampang. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, modal untuk kita ada rumah di surga cuma satu, beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan seperti apa? Ya kan? Iman kepada Tuhan itu ada 3 tingkatan. Percaya, persetujuan, dan menyerahkan diri. Percaya, setan pun percaya bahwa Yesus itu ada. Kalau kita hanya sampai pada tingkat hanya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, setan pun percaya Yesus adalah Tuhan. Orang yang di luar sana pun mereka tahu Yesus itu ada Tuhan, tapi mereka tidak percaya, tidak mengakuinya. Nah, saudara, lalu yang kedua adalah tingkatan iman. Yang kedua adalah persetujuan. Persetujuan adalah Tuhan mau supaya kita menaati janjinya. Janjinya adalah supaya kita taat kepada perintah, dan janjinya kita mengasihi dia. Janjinya adalah kita mengasihi dia dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Lalu yang selanjutnya adalah menyerahkan diri. Menyerahkan diri adalah, saudara, Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan, maka seluruh hidup kita serahkan sepenuh kepada Tuhan. Kita taat totalitas kepada Tuhan. Bedanya kita dengan setan, setan percaya ada Tuhan, tapi setan tidak pernah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya mengaku percaya kepada Yesus, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan, tapi tidak pernah menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, maka saudara tidak bedanya dengan setan. Setan pun sama, mengaku adanya Tuhan, tapi dia tidak pernah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih, ada tersedia tempat di surga sana bagi kita yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya, yang menyerahkan hidupnya, menyerahkan hatinya, menyerahkan pikirannya, menyerahkan perkataannya, menyerahkan seluruh aspek kehidupannya untuk tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Berat atau ringan? Modalnya cuma gitu, saudara. Yang ketiga, Yohanes pasal ke-14 ayat 26-27, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus naik ke surga adalah, saudara, tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah Tuhan naik ke surga untuk mengirimkan Roh Kudus bagi kita, untuk mengirimkan penghibur itu datang bagi kita. Maka di Yohanes pasal 14 ayat 26 saya simpulkan begini. Yang ketiga, Roh Kudus tidak curahkan atas orang percaya. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak dicurahkan atas orang percaya. Seperti itu, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan loteng Yerusalem, aku akan mencurahkan Rohku atas kehidupan. Itu tidak akan terjadi. Amin ya, saudara. Dan hari ini, saudara, kita yang ada di hidup hari-hari ini, kita hidup dalam kegelisahan, kita hidup dalam kekentaran. Kenapa? Karena tidak ada penghibur. Kita hidup dalam ketidakdamaian sejahtera dalam hidup ini, karena tidak ada damai sejahtera hidup ini. Kita tidak tahu lagi apa yang harus kita buat dan kerjakan, karena tidak ada yang bisa mengajari kita. Tapi Roh Kudus itu kalau datang, Alkitab berkata, dia akan mengajarkan kamu tentang segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan segala sesuatu. Roh Kudus ini akan datang dan mengajarkan kita tentang segala sesuatu, memberikan kita hikmat, mengajari kita, menasihati kita, mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Amin ya. Kadangkala dalam hidup ini, saudara, dalam kehidupan ini, ketika kita dalam keadaan terjepit, keadaan yang mungkin sangat-sangat menekan dalam hidup ini, kita butuh namanya penghibur. Nah, kalau Yesus tidak naik ke surga, maka penghibur ini tidak datang. Damai sejahtera ini tidak ada. Kita butuh damai sejahtera. Kita undang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka kita mengalami
damai sejahtera. Roh Kudus menasihati kita, dia memegang kita, dia menuntun kita, dia membimbing kita, dia mengajarin kita apa yang harus kita lakukan menghadapi kehidupan ini. Amin ya. Di akhir zaman ini, virus corona ini kita tidak tahu, tapi Roh Kudus menuntun kita untuk kita melihat, kita mengenal. Roh Kudus mengarahkan kita untuk kita mengerti dan memahami. Dan itu hanya bisa dialami ada ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Roh Kudus datang ke dalam dunia dan memberikan kekuatan kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul dengan penuh keberanian pergi memberitakan Injil. Rasul-rasul tidak pernah dalam kisah mereka sampai mati. Mereka seperti Yohanes dibuang, dikucilkan di Pulau Patmos, seperti Petrus yang disalibkan kepala terbalik. Mereka tidak pernah takut terhadap itu. Mereka kehilangan nyawanya sekalipun mereka tidak takut. Kenapa? Ada kekuatan Roh Kudus yang memampukan mereka untuk mereka terus beritakan Injil. Kalau Roh Kudus itu tidak ada dalam dunia ini, maka hari ini bangsa-bangsa di luar Israel tidak ada yang selamat. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus yang menolong mereka untuk menuntun mereka, orang rasul-rasul itu pergi memberitakan firman. Tapi hari ini kita dengar ada begitu banyak umat Kristen di muka bumi ini karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Perhatikan di gereja mula-mula, mereka tiap hari ditambahkan anggota, bilang jumlahnya. Itu bukan kenapa? Bukan karena mereka, tapi kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus itu datang ke dalam dunia, memampukan rasul-rasul untuk mereka terus menginjil, dan terus Tuhan menambahkan bilangan jumlah jiwa. Hari ini jumlah jiwa yang dimenangkan itu karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Seandainya Yesus tidak naik ke surga, maka pekerjaan itu tidak bisa dapat dilakukan. Hanya dilakukan di lingkungan Israel. Tapi bangsa-bangsa di luar Israel tidak menerimanya. Yang ketiga. Yang keempat, Ibrani pasal yang kedua, pasal yang ke-9, pasal yang ke-6 dulu, ayat yang 20 saya bacakan bagi kita. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek, ia menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pasal yang ke-9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat yang kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ia dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Hari ini Yesus ada di surga sana dan dia berperan sebagai imam bagi kepentingan kita. Bapak Ibu, ini menggambarkan tentang iman Melkisedek, iman zaman dulu. Bagaimana bangsa Israel kalau mereka perlu sesuatu, mereka datang kepada imam, memohon kepada iman menghadap kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, lalu Tuhan mengabulkan itu melalui imam ini kepada bangsa Israel. Hari ini saudara, kita dengan bebas berdoa, berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya. Di surga sana pun Tuhan tetap berdoa buat kita. Dia sebagai imam hari ini, dia terus mendoakan kita. Tujuannya cuma satu saudara, iman kita jangan sampai gugur. Kenapa? Karena Tuhan datang kali yang kedua. Datang kali yang kedua Tuhan bukan mencari berapa mobilmu, berapa jumlah anakmu, berapa kekayaanmu, tapi anak manusia itu datang kali yang kedua, adakah ia menjumpai iman di bumi ini? Hari ini saudara, pekerjaan Tuhan di surga sana salah satu adalah, Bapak Ibu perhatikan, adalah dia bersafaat, dia berdoa. Doa Tuhan salah satu adalah supaya iman kita jangan sampai gugur. Karena Tuhan tahu kita ada dalam dunia ini. Dia kirimkan Roh Kudus untuk menghiburkan kita. Tapi dia tetap terus juga untuk berdoa buat kita. Supaya apa? Kita tidak gugur. Kenapa? Kita akan ada di akhir zaman. Tantangannya makin berat. Kesusahan yang besar itu akan terus diperhadapkan kepada kita. Ekonomi memang betul, ada ahli-ahli ekonomi untuk memulihkan, tapi ekonomi makin hari makin membuat kita menjadi terjepit dalam keadaan seperti itu.
seringkali kita mulai meninggalkan Tuhan. Gara-gara ekonomi ada orang yang tinggalkan Tuhan, gara-gara pacar orang tinggalkan Tuhan, gara-gara kesenangan dunia ini orang boleh tinggalkan Tuhan. Tuhan tetap berdoa. Nah, seandainya Yesus tidak naik ke surga, maka tidak ada orang yang bersyafaat di sana, tidak ada imam Melkisedek, itu tidak akan terjadi di surga sana. Sampai hari ini salah satu pekerjaan Tuhan di surga sana adalah berdoa buat kita. Beda kalau hari ini Bapak Ibu punya ada orang yang lain yang kita terus berdoa buat Tuhannya supaya Tuhannya menolong. Ini kita beda, Tuhannya sendiri berdoa buat kita supaya kita tetap kuat, karena kita yang jalani hidup ini di dunia ini. Yesus, Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang ada di surga sana dan tidak merasakan kebutuhan kita. Dia tahu kelemahan manusia, dia tahu kesusahan kita, dia tahu air mata kita. Karena itu dia mengerti itu, maka dia di sana pun setiap saat dia berdoa buat kita. Doanya cuma satu, saudara, agar iman kita tidak gugur. Amin ya. Saudara, kita saat ini berada dalam keadaan-keadaan seperti ini, mengingatkan kita untuk hati-hati, untuk tidak gampang tinggalkan. Tapi mari kita tetap kuat, kokoh, tidak mau digeser oleh apapun. Yang kelima, di Roma pasal ke-8 ayat 33 sampai 35, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakankah, atau penganiayaankah, atau kelaparankah, atau ketelanjangankah, atau bahayakah, atau pedang? Bapak perhatikan, akan datang masa seperti ini: penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang diperhadapkan kepada kita. Tapi siapakah dapat memisahkan mereka? Saudaraku yang saksi, Yesus salah satu pekerjaan, bagian yang kelima adalah salah satu pekerjaan dia di surga sana, dia sebagai pembela kita. Kenapa saudara? Dia sebagai pembela. Setiap saat saya mau katakan iblis itu masuk ke surga dan mendakwa kita. Setiap saat iblis itu ada di surga sana dan dia mendakwa kita, dan dia berkata kepada Tuhan, menurut Alkitab dia yang ini harusnya dihukum. Maka gak heran saudara, ketika kita melakukan kesalahan, kita ada perasaan tertuduh. Waktu perasaan tertuduh itu timbul, membuat kita itu merasa bersalah, lalu membuat kita rasa bersalah. Lama-lama kelamaan kita mulai terus berada dalam keadaan salah itu. Kita tidak mau datang kepada Tuhan, kita terus menghindar. Perhatikan orang yang satu kali ikut ibadah, terus ibadah, satu saat nanti dia tidak ikut ibadah lagi. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, Bapak Ibu perhatikan, lama kelamaan dia akan mundur dan mundur terus. Nah, saudaraku saya kasih dalam Tuhan Yesus, salah satu pekerjaan Tuhan Yesus naik ke surga adalah dia menjadi pembela bagi kita. Setiap saat iblis mendakwa kita, tapi Tuhan selalu datang dan menjadi pembela bagi kita. Dia membela kita dari segala penindasan. Dari iblis menindas kita, iblis memberikan kesesakan, iblis mengirimkan penganiayaan, iblis mengirimkan kelaparan, iblis mengirimkan ketelanjangan, bahaya, pedang yang membuat kita untuk tinggalkan Tuhan. Tapi kita harus tahu, kalau Tuhan di pihak kita, siapa dapat lawan kita? Tidak ada. Orang yang mengalami Tuhan, orang mengalami kuasa Tuhan, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, Yesus ada di surga sana, salah satu pekerjaannya adalah dia menjadi pembela bagi kita. Bagi kita yang setiap saat mungkin iblis dakwa kita dengan perasaan bersalah, tapi Yesus selalu menyediakan pembela. Dia menjadi pembela atas setiap persoalan dan pergumulan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, dia mengampuni kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, dia memaafkan kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, engkau datang kepada Tuhan, Tuhan mengampunimu.
Engkau yang menonton ini dan engkau menyaksikan ini dan engkau diubahkan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan sayang kepadamu. Biar renungan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kita tetap mengenang peristiwa kenaikan Tuhan yang ke atas ke surga sana. Adalah Tuhan menjadi pembela kita, dia menjadi imam bagi kita, dan dia mencurahkan Roh Kudus bagi kehidupan kita, dia menyediakan tempat bagi kita, dia menjadi Tuhan bagi semua orang. Dan inilah menjadi pegangan bagi kita untuk kita tetap mengenang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah mendengar ibadah dan mengikuti ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, membawa kita kenapa Yesus harus naik ke surga. Karena 5 alasan tadi. Yang pertama adalah karena Yesus mau menjadi Tuhan bagi semua bangsa. Kedua, karena Yesus mau menyediakan tempat bagi kita di surga sana. Yang ketiga, karena Yesus mau mengirim Roh Kudus yang datang ke dalam dunia bagi kita. Yang keempat, Yesus mau menjadi imam, berdoa dan bersaat bagi kita. Yang kelima, Yesus mau menjadi pembela bagi kita di surga sana. Satu kali kelak kita akan dihakimi, dan dalam penghakiman itu selalu ada yang membela. Yesus sebagai pembela. Mungkin dihakimi, dituduhkan dengan prasangka-prasangka yang lain, tapi dia menjadi pembela bagi kita. Imani Yesus terus dalam hidupmu. Lihat kemenangan demi kemenangan yang kau raih. Melalui renungan ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini memberkati kehidupan kita semua. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu kita naikkan sebuah pujian. Ya, kita naik ke sebuah pujian. Saya diberkati dengan pujian ini. Saya dengar dari tadi lagu yang pertama kita naikkan, dan saya merasa saya diberkati, maka saya merasa juga naikkan ini di akhir daripada ibadah kita hari ini. Kau di tempat tinggi berpengkar, imam besar aku, ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku kau di tempat tinggi berpengkar, imam besar aku, ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku but
dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di akhir daripada ibadah kami, ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Kami bersyukur Bapa dan kami berterima kasih buat pertolongan-Mu, kasih-Mu dan kuasa-Mu yang begitu baik bagi kami. Engkau telah datang ke dalam dunia, mati dan bangkit, akan naik ke surga, dan Engkau menyediakan tempat bagi kami. Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi kami, Engkau bersyafaat bagi kami, Engkau menjadi pembela bagi kami, Engkau menjadi Tuhan atas semua bangsa di muka bumi ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu. Biarlah termeterai penuh dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk terus mau menaati dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu, anak-anak-Mu yang telah menyaksikan channel ini, yang mendengar kami baik melalui firman Tuhan maupun pujian yang ada. Mereka boleh dikuatkan, mereka boleh dihiburkan, mereka diingat kembali betapa pentingnya Engkau naik ke dalam surga. Sampai hari ini kami boleh mengalami itu. Sampai hari ini kami ada dalam kekuatan-Mu. Itu semua karena pertolongan-Mu Bapa. Berkati umat Tuhan, jemaat-Mu yang ada di GBI Double Silatu Menten, dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam kesehatan mereka, dalam bisnis mereka dan usaha mereka. Hamba berdoa dan memberkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat teman-teman rekan-rekan yang menyaksikan channel kami di KMTT maupun yang di Facebook. Kami berdoa Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia ini Bapa. Berkati bangsa pilihan-Mu juga, berkati umat Israel Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biar dalam kehidupan ini kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin sakit saat ini, jamah dan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati dan hiburkan anak-Mu Andre yang mungkin kehilangan pamannya. Kami berdoa Tuhan, hiburkan dia, Tuhan Kau tolong dia, agar dia tetap kuat, dia tetap memiliki iman dan pengharapan dalam Kau. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan anak-Mu yang memberi, biar Tuhan memberkati setiap tangan memberi, mereka memberi dengan iman. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Kalau demikian saudaraku yang dikasih Tuhan, arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan. Dan biarlah kita terima damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, ketuhan dari penghiburan Roh Kudus, biarlah tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memperhadapkan wajahnya kepada engkau. Dia menyinari engkau dengan kemuliaan. Dia memegang engkau dengan tangan kanan yang selalu memberikan kemenangan. Apa saja yang dijumpa oleh tangannya dibuat, dikerjakan, dibuat oleh Tuhan berhasil. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu boleh kembali melakukan aktivitas Bapak Ibu, dan kita akan jumpa lagi dalam hari Minggu dalam ibadah live streaming kita. Sampai kemarin kalau nggak salah dengar dari Bapak Gubernur, masa PSBB ini akan dimundur sampai tanggal 4 Juni. Tapi ada beberapa statement yang sudah keluar. Kita harus hidup baru dengan cara yang baru. Kita diajarin untuk ya mau tidak mau ini tidak bisa hilang. Kita harus berdampingan dengan corona. Kita mulai curiga dengan teman-teman. Kita udah mulai lihat kiri kanan, saudara ini di corona apa enggak, batuk apa enggak. Kemarin teman saya ada syuting di studio RCTI, ngajak saya masih flu. Saya bilang Pak saya flu, saya takut saya ke sana, saya bersin-bersin mereka semprot saya. Sudah mulai kehidupan yang baru. Yang tadinya malas cuci tangan sekarang udah cuci tangan. Keluar sedikit juga udah cuci. Harus pakai masker, wajib. Bahkan kemarin ada satu penelitian lagi, dia tular lagi bukan lagi dari nafas lagi, tapi dari mata. Nah lo besok-besok ini tutup hidung, tutup mata.
nggak bisa jalan lagi. Ya, saudara, ibadah kita hari ini saya percaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Amin ya. Itu saja salah satu info tambahan dari kami. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa dari minggu. Salam.